Bab 180, Sekilas ala Krian. Diunggah oleh Baca Suara. Dengan perutku yang penuh dengan sisa makanan dan Alanis, petugas latihanku, yang diberhentikan untuk malam itu, aku mengambil Sylvie dari Ellie dan tiba kembali di kamarku. Apakah kamu siap? Saya bertanya ikatan saya, yang telah menunggu di tempat tidur sementara saya mandi. Begitu. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Dia menjawab, gelisah dengan tidak sabar dalam bentuk rubahnya. Tidak mudah mencoba mengalihkan pikiranku dari jarahan yang kudapat dari melawan Uto untuk mengejutkan Sylvie. Saya harus mengalihkan perhatian saya dengan memikirkan pikiran dan angka acak untuk membingungkannya dalam perjalanan pulang. Setelah memastikan pintunya terkunci dan mengaktifkan mantra persepsi bumi dan angin, aku akhirnya menarik 2 tanduk obsidian dari cincinku. Mata tajam ikatan saya melebar saat dia menatap kristal hitam yang dulunya tertanam di punggawa. Jangan bilang. Yup, kataku bersemangat. Mereka tanduk Uto. Mengapa? Dia bertanya, bingung. Menyadari bahwa dia tidak pernah mendengar cerita lengkapnya, saya merangkum semua yang terjadi setelah dia tersingkir setelah menyelamatkan saya dari serangan terakhir Uto. Pada saat aku menyelesaikan ceritaku, wajah Fulpin Sylvie terpelintir untuk menunjukkan campuran emosi. Menakutkan memikirkan betapa mudahnya kita terbunuh, katanya setelah jeda yang panjang. Aku mengangguk. Aku tidak bisa melakukan apa-apa ketika Seris muncul. Tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, saya tidak yakin kita akan mampu mengalahkan Uto. Petik 2. Sepertinya kita tumbuh lebih kuat, begitu juga musuh kita, desahnya. Pandangannya beralih kembali ke 2 tanduk di tempat tidur. Jadi, tanduk ini seharusnya berisi jumlah besar mana yang bisa kau ekstrak. Apakah benar-benar aman untuk mempercayai Sabit? Petik 2. Mempertimbangkan Asura dilarang oleh perjanjian untuk membantu kita lagi dan Seris bisa membunuhku kapanpun dia mau, aku tidak berpikir itu terlalu berisiko. Sylvie berpikir sejenak ketika dia mengais tanduk yang masing-masing seukuran kepalanya. Yah. Jika mereka membantumu masuk ke inti putih, itu pasti akan membantu kami. Saya hanya mengambil 1 dari tanduk. Ini sudah cukup bagiku. Anda ekstrak yang lain. Petik 2. Ikatan saya membuka mulutnya, siap untuk berdebat, tetapi saya memotongnya. Kamu mengatakan bahwa tubuhmu masih menjalani proses kebangkitan yang Tuhan Indrat buat untuk kamu alami. Saya tahu tubuh Anda terus-menerus mengekstraksi mana, yang mengapa Anda tidur lebih lama, jadi saya yakin mengekstraksi mana dari tanduk Uto akan membantu mempercepat proses itu. Petik 2. Sejujurnya, saya belum aktif dalam mencoba mempercepat proses pencerahan, jawab Sylvie. Aku khawatir, dengan kebangkitanku sebagai Asura penuh, aku tidak akan bisa membantumu lagi. Kau hampir mati dalam pertarungan terakhir, Sylv, kataku, meletakkan tanganku di atas kepala kecil ikatanku. Selain itu, ibumu mengucapkan mantra yang cukup kuat sebelum kamu dilahirkan untuk menyembunyikanmu. Itu sebabnya bahkan dalam bentuk drakonik Anda, tidak ada yang bisa memberitahu Anda Asura. Petik 2. Kakek menyebutkan itu, tetapi saat aku semakin kuat, semakin sulit untuk menyembunyikan siapa diriku, jawab Sylvie pahit. Gelombang kesedihan membanjiri pikiranku dan aku bisa merasakan serpihan-serpihan kisah yang telah diceritakan Lord Indrat kepada Sylvie tentang ibunya. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi ketika kamu menjadi cukup kuat untuk bangun, tetapi kita akan mengatasi rintangan itu begitu kita sampai di sana, aku menghibur. Kami selalu melakukannya, ikatan saya setuju dengan senyum. Sambil memegang tanduk hitam itu dengan hati-hati, aku melirik Sylvie. Jadi, haruskah kita mulai sekarang? Sylvie meletakkan cakar di tanduk di depannya. Aku tidak mengerti kenapa tidak. Setelah memposisikan diri saya lebih nyaman, saya menarik napas dalam-dalam. Aku mulai lambat, memeriksa bagian dalam tanduk dengan seutas mana. Dengan Elixa, konten yang disimpan di dalam akan didistribusikan pada kontak dengan mana yang dimurnikan dari mage. Namun, dengan klakson, tidak ada reaksi nyata bahkan setelah mencari lebih dalam. Menit-menit berlalu tanpa ada tanda-tanda apapun yang tersimpan dalam tanduk Uto. Saya mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mana di dalam mungkin telah tersebar saat terputus dari kepala pengikut, ketika tiba-tiba kekuatan yang tak terlukiskan menarik pikiran saya. Tidak seperti eliksir apapun, atau benda apapun, dalam hal ini, yang pernah saya gunakan di masa lalu, kesadaran saya sepertinya mulai tersedot. Aku merasakan gelombang kepanikan saat aku merasa pingsan. Secara harfiah, selubung bayangan menyebar, menutupi penglihatanku dan semua inderaku yang lain sampai aku benar-benar dalam kegelapan. Tenang, Arthur, tubuh Anda masih aman di dalam kamar Anda. Itu sama sekali tidak membantu saya. Fakta bahwa pikiran saya telah dipaksa ke keadaan tertentu dan rentan membuat saya takut. Datang ke dunia ini, saya dilahirkan dengan tubuh baru, fitur fisik baru yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri, tetapi pikiran saya tetap sama di kedua kehidupan. Otak saya, atau setiap bagian otak saya yang bertanggung jawab atas ingatan dan kepribadian saya, adalah milik saya sepanjang tahun saya sebagai Grey dan Arthur. Saat ini, saya merasakan kesadaran saya pada belas kasihan penuh dari apapun yang telah menyeret saya kemanapun saya berada. Saya dikelilingi dalam kegelapan, tetapi tidak gelap gulita. Bayangan di sekelilingku melengkung dan bergerak seperti berbagai warna tinta gelap. Itu adalah perasaan yang nyata, merasakan sesuatu tanpa tubuh. Entah bagaimana,
aku bisa merasakan kekuatan di sekitarku, merayap dalam kegelapan, tetapi aku tidak memiliki tubuh. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam mengambang tanpa pikir di lautan kegelapan, kekuatan di sekitarku mulai bergeser. Itu berbeda dari gerakan tak menentu dan kacau hingga sekarang, bayang-bayang terasa seperti ditarik keluar. Jilbab obsidian perlahan mulai terangkat, dan yang tersisa bukanlah pandangan kamarku sendiri seperti yang kuharapkan. Tidak, aku berdiri di depan seorang lelaki tak dikenal di dalam katedral yang megah dengan langit-langit berkubah, kaca patri yang indah, dan barisan bangku tak berujung yang dipenuhi pengamat yang bersinar dalam penghormatan. Pria itu, yang terlihat tidak lebih tua dari ayahku, mengenakan jubah upacara dan berlutut di hadapanku. Bicaralah, aku membentak dengan tidak sabar, kecuali suara yang keluar bukan milikku. Itu Uto. Iklan. Bahkan kata yang saya ucapkan tidak atas kemauan saya. Aku, Karnal dari Blood Valley, dengan rendah hati datang ke hadapanmu untuk mencari bimbinganmu, kata pria itu, pandangannya menunduk sehingga aku hanya bisa melihat mahkota rambutnya yang pendek berwarna abu-abu. Perasaan jengkel meluap di aku, tapi akhirnya terhanyut oleh pengunduran diri. Suara yang sama yang mengambil alih pembicaraan saya dengan sopan santun terkendali. Vale, meskipun garis keturunanmu tipis dari darah Fritra, leluhurmu telah melayani kami dengan baik. Hapus jubahmu. Petik 2. Karnal membungkuk dalam rasa terima kasih sebelum melepas jubah hitam seremonialnya. Dia kemudian berbalik untuk menunjukkan punggungnya. Apa yang saya lihat adalah ukiran di tulang punggungnya yang tampak seperti 3 jejak terpisah oleh jarak. Sesosok kurus berdiri di samping, wajah ditutupi oleh tudung longgar, mengambil langkah ke arahku dan membaca dengan suara keras dari sebuah buku. 1 tanda setelah bangun dan 2 puncak, 1 diperoleh karena keberanian, dan lainnya dikunci melalui penguasaan tanda awal. Petik 2. Tanpa basa-basi, aku mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk berpakaian. Pria itu masih berlutut dengan punggung menghadap saya mengenakan jubahnya sebelum berbalik menghadap saya. Tatapannya masih rendah, yang sepertinya membuatku bosan. Pikiran orang yang saya asumsikan meresap ke dalam diri saya, mengungkapkan perasaan batinnya. Aku agaknya terkesan bahwa yang lebih rendah di hadapanku berhasil membuka lambang dengan menguasai tanda yang telah diberikan padanya, tetapi fakta bahwa kedua lambang sihir pertahanan meredam suasana hatiku. Sambil mendesah pelan, aku menyatakan, melalui kesetiaanmu pada bangsa Vekor dengan unggul dalam pertempuran terakhir melawan bangsa Seklar, aku, Uto, punggawa Kiros Fritra, berikan izin masukmu ke Vault Obsidian untuk kesempatan untuk mendapatkan lambang. Petik 2. Kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan tontonan duniawi itu bertepuk tangan dan bersorak. Pria yang berlutut di depanku membiarkan dirinya meneteskan air mata sebelum dia bangkit dan akhirnya bertemu mataku. Dia mengangkat tangan kanannya di atas jantungnya dan meninggalkan telapak tangan di atas tulang dada dengan hormat tradisional. Untuk kemuliaan Vekor dan Alakria. Untuk Fritra. Petik 2. Untuk kemuliaan Vekor dan Alakria. Untuk Fritra. Penonton di belakangnya meraung serempak. Adegan itu berubah, dan saya mendapati diri saya duduk di tempat tidur. Substansi seperti kabut melayang keluar dari tanduk yang kupegang, dan tersedot ke tengah telapak tangan kananku, tempat uren kain menempelkan aklorit. Aku dengan cepat menjatuhkan klakson, memisahkan tanganku sejauh mungkin darinya. Saya mengambil waktu sebentar untuk memeriksa inti mana saya, dan yang mengejutkan saya, tidak ada tanda-tanda inti saya membaik bahkan sedikit pun. Sialan, kutukku. Alih-alih inti saya menyerap mana dari tanduk Uto, mana telah tersedot ke dalam aklorit. Seperti yang diperingatkan uren kain, permata itu mampu berubah tergantung pada perubahan di tubuhku, tindakanku, dan bahkan pikiranku. Aklorite terus-menerus memberi makan mana di dalam diriku, terus-menerus membentuk-bentuk akhirnya, jadi bisa dikatakan bahwa penambahan mana Uto ke dalam permata mengisi aku dengan kegelisahan adalah pernyataan yang meremehkan. Apa yang terjadi sudah selesai. Aku tidak suka gagasan tentang senjata masa depanku yang menyerupai kekuatan Uto, tetapi pada titik ini, apapun akan membantu jika itu berarti mempercepat prosesnya. Beralih ke Sylvie, aku tidak terkejut menemukannya masih menyerap isi klakson. Tidak seperti diriku, dia sepertinya lebih mudah menyerap mana asing. Apa yang mengejutkan saya adalah fakta bahwa matahari sudah datang. Saya menghabiskan sepanjang malam untuk menghidupkan kembali salah satu ingatan Uto, yang memunculkan pertanyaan. Apa ingatannya? Peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam ingatan itu tidak terlalu samar, tetapi ada begitu banyak istilah yang tidak diketahui yang dilemparkan sehingga terasa sombong. Saya tahu dari mendengar kata, darah, di dalam gua di Darf bahwa kemungkinan besar itu hanya istilah mereka untuk keluarga, tetapi kata-kata seperti tanda, lambang, dan lambang melayang di atas kepala saya. Saya tahu apa yang mereka maksudkan dalam konteks sastra tetapi mereka telah menggunakannya seolah-olah mereka berarti sesuatu sepenuhnya. Tanda-tanda ini, puncak-puncak, apapun itu, diperoleh atau tidak terkunci. Atau hanya itu yang terjadi pada orang yang berlutut. Kecuali, ketika Uto menyatakan bahwa orang itu, Karnal, akan diberi kesempatan untuk mendapatkan lambang di gudang obsidian, semua orang tampaknya sangat gembira. Mengabaikan nama Obsidian Vault yang tidak menyenangkan, yang terus terang terdengar seperti sarang jahat penyihir buku cerita tempat ia menyimpan harta curiannya, lelaki itu sendiri tampak sangat bangga. Ini berarti bahwa bahkan kesempatan untuk mendapatkan emblem adalah masalah besar. Serangkaian pertanyaan lain yang muncul dalam pikiran berkaitan dengan penyebutan Vekor.
Sebuah negara yang mungkin berperang dengan seklar, negara lain. Dari penghormatan, saya dapat memperkirakan bahwa di negara Vekor merupakan bagian dari Alakria. Juga, dengan asumsi bahwa para Asura tidak berbohong bahwa Epeotus, Alakria dan Dicaten adalah satu-satunya 3 benua di dunia ini, itu berarti seklar adalah bangsa lain di Alakria. Mengapa 2 negara di benua yang sama kita berperang akan saling bertarung? Mungkin negara-negara bersumpah setia selama perang ini. Atau adakah pasukan terpisah yang terdiri dari semua bangsa dan dilatih bersama untuk menghilangkan permusuhan yang dimiliki anggota bangsa terhadap satu sama lain? Aku menggelengkan kepalaku, secara fisik berusaha menyingkirkan arus pertanyaan dan pikiran yang tak pernah berhenti mengalir di benakku. Kenangan ini membuat saya penasaran. Saya membuat catatan mental untuk belajar lebih banyak tentang ini, mungkin dari Uto sendiri. Dewan telah memerintahkan pasukan kami untuk mengambil tahanan jika memungkinkan untuk menginterogasi mereka, tetapi dalam kebanyakan kasus, itu menyebabkan tahanan melakukan bunuh diri atau terlalu rendah dalam rantai komando untuk mengetahui sesuatu yang berguna. Ini adalah pertama kalinya kami memiliki sumber informasi yang berpotensi membantu di tangan kami, meskipun mengenalnya, dia akan membuat kami bekerja untuk itu. Aku mulai terjerumus ke dalam parit pertanyaan tak berdasar lainnya. Syukurlah, perhatian saya dibangunkan oleh serangkaian ketukan sempurna yang terdengar lebih seperti seseorang memalu paku ke pintu saya. Jenderal Arthur, ini Alanis Emeria. Saya di sini untuk mengantar Anda ke tempat pelatihan untuk bertemu dengan 4 asisten pelatihan yang Anda minta, katanya dengan suara yang jelas dan pendiam. Datang, jawabku, tertawa sendiri. Bukan hanya pidatonya, bahkan robot ketukannya. Tanpa mencuci, saya berganti pakaian yang lebih ketat dan cocok untuk sparring dan mengikuti petugas pelatihan pribadi saya ke tempat latihan di lantai bawah. Aku berdebat apakah akan mengajak Sylvie, tapi kupikir lebih baik tidak mengganggunya. Dalam perjalanan turun, kami bertemu dengan Emily Watsken, atau lebih tepatnya dia bertemu kami. Maaf. Dia mendengus, sebagian besar wajahnya bersembunyi di balik sebuah kotak besar yang dia coba bawa sendiri. Ini, biarkan aku mengerti. Saya mengambil kotak itu dari lengannya, terkejut dengan bobotnya. Terima kasih. Oh, Jenderal Arthur. Waktu yang tepat. Artificer itu praktis terengah-engah, tetapi dia memiliki senyum lebar di wajahnya ketika dia mengenali siapa dia hampir diinjak-injak. Emily menoleh ke Alanis, mengatur kacamatanya. Kamu pasti Alanis. Senang berkenalan dengan Anda. Demikian juga, jawab peri itu, tetapi tidak menunjukkan apa-apa. Kurasa kau adalah Emily Watsken. Saya diberitahu bahwa kami akan berkolaborasi dalam upaya kami untuk membantu dalam pelatihan Jenderal Arthur. Petik 2. Dengan kerutan di antara alis Emily, dia tampaknya telah memproses kata-kata Alanis, tetapi akhirnya mengangguk. Iya, seperti yang akan segera Anda lihat, saya pikir sihir khusus Anda dan set artefak yang saya buat akan bekerja dengan baik satu sama lain. Petik 2. Aku senang kalian berdua akrab tapi mari kita ke ruang pelatihan dulu. Kotak ini terasa seperti benar-benar bertambah. Aku bercanda, mengangkat kotak besar. Oh. Maaf, dan terima kasih telah membawanya. Saya pikir lengan saya akan terlepas dari rongganya. Seru Emily, bergegas menyusuri lorong sampai pintu masuk ke kamar tepat di depan. Ayo, semua orang menunggu.